Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir, mengolah bahasa, dan mengekspresikan gagasan melalui tulisan. Dalam perkembangan dunia pendidikan, keterampilan berbahasa memegang peran penting sebagai sarana komunikasi sekaligus pembentukan pola pikir peserta didik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi secara rinci, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian teks narasi, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis narasi, struktur, unsur-unsur pembangun, kaidah kebahasaan, langkah-langkah menulis narasi, hingga contoh teks narasi singkat yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu sehingga pembaca seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Selanjutnya kedua, tujuan teks narasi. 1. Mengisahkan suatu kejadian secara runtut. 2. Membuat pembaca merasa seakan berada dalam cerita. 3. Menyampaikan pesan moral secara tidak langsung. 4. Menghibur pembaca, kalau narasi fiksi. 5. Memberi informasi, kalau narasi non-fiksi. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri narasi yaitu, pertama mengandung tokoh, latar, dan alur. 2. Peristiwa disampaikan berurutan, kronologis. 3. Ada konflik atau masalah. 4. Menggunakan kata kerja aksi, berlari, pergi, melihat. 5. Banyak menggunakan penanda waktu, pada suatu hari, kemudian, akhirnya. Dan selanjutnya jenis-jenis narasi. Pada jenis-jenis narasi ada 2 poin. Pertama, narasi fiksi yaitu cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi. Contoh, dongeng, cerpen, novel. Kedua, narasi non-fiksi yaitu cerita berdasarkan kejadian nyata. Contoh, biografi, autobiografi, pengalaman pribadi, sejarah. Selanjutnya mengenai struktur teks narasi. Pertama, orientasi atau pengenalan yaitu mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Kedua, komplikasi atau masalah yaitu tokoh mengalami konflik atau kejadian penting. Ketiga, resolusi atau penyelesaian yaitu masalah diselesaikan. Keempat, koda, pesan moral atau penutup cerita. Selanjutnya unsur-unsur narasi. 1. Tokoh, pelaku dalam cerita. 2. Penokohan, watak tokoh, baik, sabar, lucu, pemalu. 3. Latar, tempat, waktu, suasana. 4. Alur, urutan cerita, maju, mundur, campuran. 5. Amanat, pesan yang ingin disampaikan. 6. Tema, ide utama cerita. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan narasi. 1. Kata ganti orang, aku, dia, mereka. 2. Kata kerja aksi, berlari, memukul, memeluk. 3. Penggunaan kata sambung waktu, lalu, kemudian, setelah itu. 4. Deskripsi detail, warna, suara, perasaan. 5. Deskripsi detail, warna, suara, perasaan. Setelah itu langkah-langkah menulis narasi. Pertama, menentukan tema dan tujuan. 2. Menentukan tokoh dan wataknya. 3. Menentukan latar cerita. 4. Menyusun alur, awal, tengah, akhir. 5. Menulis draft narasi secara runtut. 6. Mengedit dan memperbaiki kesalahan. 7. Menyempurnakan menjadi cerita yang utuh. Oleh karena itu setelah kita deskripsikan beberapa poin keterampilan menulis narasi, nah sekarang saya akan memberi contoh teks narasi singkat sebagai berikut dengan judul, Sepeda Baru untuk Rani. Pada suatu pagi yang cerah, Rani bangun dengan perasaan gembira. Hari ini ulang tahunnya yang ke-11. Ia bergegas turun ke ruang tamu dan mendapati sebuah kotak besar berbalut pita merah. Dengan hati berdebar, Rani membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah sebuah sepeda baru berwarna biru. Ia langsung memeluk kedua orang tuanya sambil tersenyum bahagia. Tanpa menunggu lama, Rani mencoba sepeda itu di halaman rumah. Namun, ketika sedang asyik bersepeda, rantai sepedanya terlepas. Awalnya ia panik, tapi ayah datang membantu memperbaiki. Setelah itu, Rani mengayuh sepedanya kembali dengan semangat. Hari itu menjadi hari ulang tahun paling tak terlupakan bagi Rani.
Alhamdulillah, materi tentang keterampilan menulis narasi telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.